Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan sistem absensi berbasis mobile menggunakan face authentication dari kelompok 2. Penelitian ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan sistem informasi dengan dosen Hira Sri Kusuma MKOM. Di sini tim dari penelitian kami. Berikut kelompok dari penelitian kami. Baik, terima kasih. Saya Wasitri Sasono dengan NIM 109-1806-40-130. Di sini saya sebagai UI UX designer dan writer. Saya bertanggung jawab pada tampilan serta pengalaman user pada sistem yang telah dibangun dan sebagai penanggung jawab pada penulisan laporan. Saya Rahmat Al-Fazri dengan NIM 10918064011 sebagai software engineer. Saya bertanggung jawab pada sistem yang akan dibuat mulai dari perencanaan sampai sistem yang dibangun dapat digunakan. Saya Muhammad Hafid Janillah dengan NIM 10918064011. Saya bertindak sebagai database administrator yang bertanggung jawab pada database mulai dari data serta relasi yang akan digunakan. Sistem absensi sangat penting dalam mengetahui kehadiran karyawan pada suatu perusahaan. Perkembangan sistem absensi saat ini sudah berkembang dengan adanya teknologi pendukung seperti komputer dan gadget. Dari sistem absensi yang menggunakan kertas, program komputer, fingerprint, scan mata, dan sekarang sudah banyak yang beralih menggunakan gadget dari seperti Android. Identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, absensi dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus antri. Yang kedua, sistem dapat melakukan verifikasi wajah setiap karyawan. Yang ketiga, sistem dapat melakukan verifikasi jarak absensi setiap karyawan. Penelitian ini yaitu pertama, sistem ini dibuat untuk dijalankan pada platform Android. Yang kedua, perangkat ini memverifikasi dan membatasi absensi karyawan secara satu persatu sesuai dengan proses yang berjalan. Ketiga, penyimpanan serta pemrosesan data dari sistem akan ditangani pada server yang telah ditentukan. Untuk perumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana antrian pada saat melakukan absensi dapat dibuat lebih efisien. Bagaimana sistem dapat melakukan verifikasi wajah karyawan. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat melakukan batasan jarak absensi karyawan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dari penelitian ini. Yang pertama ada rumusan masalah. Isinya adalah bagaimana mengembangkan sistem absensi yang dapat. Selanjutnya ada pendekatan. Di sini kita menggunakan metode waterfall dan selanjutnya kita menggunakan metode alternatifnya yaitu Kineris. Yang terakhir ada hasil penelitian. Fitur absen yang menggunakan face authentication sebagai proses untuk verifikasi wajah. Kita telah melakukan in-depth interview kepada user yang ingin melakukan pengembangan sistemnya, yaitu sistem absensi, kepada Bapak Ahmad Fauzan. Dan dari hasil interview ini kita dapatkan beberapa poin sebagai berikut. Di sini ada hasil. Masih banyak karyawan yang sudah melakukan absensi, tetapi ketika dicek di sistem, foto absen yang dikirim bukan dari yang bersangkutan ataupun objek lain seperti atap ataupun kendaraan. Sistem yang berjalan pada saat ini adalah user memilih lokasi absen, lalu user melakukan absen, setelah itu user mengirim data absen ke server, lalu absen akan divalidasi apakah absen ini pada radius yang disetujui. Apabila tidak, user akan melakukan absen ulang. Tetapi kalau misalnya absen pada radius yang disetujui, maka absen selesai dan absen dikirim ke server. Untuk sistem usulan pada penelitian kami yaitu user melakukan verifikasi wajah, lalu wajib terverifikasi, jika tidak, user melakukan verifikasi ulang, jika berhasil, user melakukan pilih lokasi absen, lalu user melakukan absen, user mengirim data absen ke server, lalu absen pada radius yang disetujui, jika tidak, user melakukan absen ulang. Jika berhasil, jika disetujui dengan radiusnya, data absen selesai.
dari pengembangan sistem tersebut kita menggunakan faktor kelayakan telos. Di mana faktor kelayakan telos ini kita menggunakan faktor technical, economic, legal, operational, dan schedule. Dengan skenario berikut, kita mendapatkan grand total 8,9. Berarti, pengembangan sistem absensi berbasis mobile menggunakan face authentication yang dievaluasi adalah sangat layak dengan risiko pengembangan sistem yang sangat rendah. Untuk pengembangan sistem ini menggunakan faktor strategi PDM, di mana PDM itu produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Untuk skenario-nya seperti berikut. Dan grand totalnya kami mendapatkan rate 9, berarti pengembangan sistem absensi berbasis mobile menggunakan face authentication yang dievaluasi menambah nilai kualitatif sebuah proyek sistem. Selanjutnya ada metode penelitian yang kita lakukan, yaitu metode waterfall. Alasan menggunakan metode waterfall adalah karena pengembangan sistem sudah jelas dan memiliki alur yang sudah terstruktur. Yang kedua ada analisis. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai owner. Dari wawancara didapatkan data-data seputar kecurangan, beberapa karyawan yang absen tetapi tidak menampakkan wajahnya alias objek lain seperti atap dan kendaraan. Yang ketiga ada desain. Perancangan sistem dan menerapkan hi-fi design. Yang keempat ada implementasi. Pengembangan sistem akan dibuat pada platform Android, database MySQL, GPS, dan menggunakan machine learning. Yang keempat ada pengujian. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing. Yang terakhir ada maintenance. Pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau perbaikan kesalahan yang ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user. Untuk pengembangan sistem ini kita menggunakan Android, machine learning, database, dan GPS. Jadi sistem ini kita melakukan dua kegiatan, ada validasi dan juga ada verifikasi. Ya, di sini ada database, attendance atau kehadiran, di mana ada master user, master lokasi, dan ada transaksi kehadiran. Dan semua ini sudah berrelasi satu sama lain. Kita lanjut ke demo aplikasi. User diharapkan untuk registrasi dengan mengisi semua form yang ada. Apabila tidak, akan dimunculkan notifikasi seperti berikut. Dan ada verifikasi untuk password apabila tidak sesuai. Setelah semua diisi dan sesuai, user diharapkan untuk mendaftarkan wajahnya untuk digunakan machine learning untuk mengetrain data atau memverifikasi wajah berikutnya. Setelah login, akan diarahkan masuk ke menu home dan user melakukan absen kembali. Dan apabila wajah tidak terdeteksi, sistem akan memberikan peringatan wajah tidak dikenali. Tetapi apabila tidak ada yang menghalangi dan wajah terbaca, sistem akan memberitahu bahwa wajah ini betul dan terverifikasi, lalu melakukan pilih lokasi dan absensi di berikut. Nah, kita menggunakan GPS. Lalu dikirim datanya ke server dan berhasil. Lalu kita lihat laporan absensinya seperti berikut. Dan laporan absensi ini bisa dilihat 3 bulan ke belakang. Nah, sekian untuk demo aplikasinya. Untuk penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, pengembangan sistem absensi karyawan ini menggunakan face authentication yang ditunjukkan untuk memverifikasi kebenaran dari karyawan pada saat melakukan absensi sehingga mencegah kecurangan dari karyawan. Yang kedua, sistem absensi ini menggunakan machine learning dan GPS sebagai proses untuk memvalidasi wajah dan jarak absensi pada karyawan. Untuk saran, yang pertama, sistem ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan metode live authentication. Yang kedua, penulis pengharapan penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat mengurangi penggunaan kertas. Baik, sekian dari sekian dari presentasi kami tentang pengembangan sistem informasi sistem absensi menggunakan face authentication. Semoga teman-teman mendapatkan
ilmu dan juga wawasan dari pengembangan kami. Semoga nanti ke depannya pengembangan ini bisa lebih mutakhir lagi dan bisa memberikan manfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.